Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan hukum Gauss ya. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena memang kemarin ada ini ya jadwal mengisi di Multimedia University ke Malaysia yang jadwalnya bertepatan sama dengan Fisika Dasar 2 karena penjadwalan yang dengan MMU itu sudah lama ya sebelum semester ini berjalan. Tapi untuk minggu depan insya Allah untuk kelas di yang Malaysia, kalau yang kemarin kelasnya Dr. Teh Chin Sui ya kalau nggak salah. Kalau yang minggu depan Dr. Gobi itu insya Allah jadwalnya tidak bentrok karena saya jadwalnya Selasa siang sama Kamis siang. Jadi kita sudah kembali normal kembali ya perkuliahan kita untuk minggu depan. Oke, pada pertemuan 4 kita akan bahas modul Gauss 1 ya. Nah, pertama kita akan berdiskusi tentang garis-garis medan listrik ya. Nah, pastinya untuk garis-garis medan listrik ini adik-adik sudah pernah ya waktu SMA dulu ya. Jadi garis-garis medan listrik ini pertama kali dikemukakan ya oleh Michael Faraday ya untuk membantu mensimulasikan untuk memvisualisasikan ya untuk memvisualisasikan vektor medan listrik ya. Jadi arah garis singgung ya, jadi arah garis singgung di suatu titik pada garis medan itu menyatakan arah medan listrik di titik tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Lalu yang besar medan listrik itu sebanding dengan kerapatan garis medan ya. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kita ada muatan positif terletak di sebelah kiri muatan negatif ya ini. Jadi ini adalah muatan negatif ya. Nah, ini ada muatan negatif. Nah, di sini ada muatan negatifnya ya. Nah, lalu kita ini meletakkan sebuah ini ya positif ya. Satu muatan positif. Nah, ini adalah gambar contohnya garis-garis medan listrik. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas yang namanya medan listrik itu apa? Keluar dari ya partikel atau bendanya itu. Kalau apa? Dia positif muatannya ya. Nah, ini ya. Nah, dia keluar. Ya. Nah, dia keluar. Nah, tapi untuk yang benda negatif, ketika dia ada muatan negatif, nah maka medannya itu kan masuk ya. Nah, ini yang perlu tentang hal ini. Ya. Nah, kita sudah sepakat tentang hal ini. Oke.
Nah, sekarang pada titik manakah muatan akan mengalami gaya manakah yang mengalami gaya terkecil? Ada yang bisa ini membantu untuk menjawab? B, Pak. Kalau nggak B yang C. Iya, yang gaya yang terkecil itu adalah di B. Karena apa? Dia yang paling jauh. Ya. Jadi itu karena dia yang paling jauh. Ya, lalu pada titik manakah muatan uji akan mengalami gaya besar? Yang mengalami. Kita lihat ya, adalah yang paling dekat, yaitu apa? D, titik D ya. Jadi ini titik B, karena apa dia mengalami yang paling kecil? Karena dia letaknya paling jauh ya. Nah, kalau D ini yang paling dekat. Gaya ya, dia yang gayanya paling besar. Karena dia yang paling dekat. Nah, sekarang kemanakah arah garis medan di titik E dan titik C? Kemana? Kemana arahnya? Dia arahnya adalah keluar ya. Jadi garis medan di titik E dia tuh keluar ya, artinya dia menuju ke yang muatan negatif ya. Nah, sama yang titik C itu juga keluar dari titik C, artinya ke sana. Ya. Oke. Nah, ini ya paling kecil karena kerapatan garis medan paling rendah. Titik D karena besar medan di titik D E itu ke kanan. Nah, ini ya. Jadi titik E ini ke kanan karena ya keluar lah ya. Arahnya itu keluar. Nah, kalau yang titik C dia ke kiri, yaitu tadi apa? Ya, karena dia kan ngikutin ini ya, plus ya. Nah, jadi itu intinya adalah kita harus menguasai konsepnya ya. Jadi konsepnya kan kemarin sudah kita bahas ya, kalau apa? Positif arah medan tuh ke luar ya. Kalau negatif dia arah medan masuk ya. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk flux. Jadi flux listrik itu diumpamakan suatu medan dan luasnya di sana ya. Jadi apa namanya? Di sana kita punya misalkan ada sebidang ya. Nah, kita itu punya sebuah bidang. Nah, ini ya. Kita punya sebuah bidang. Nah, flux listrik yang melalui suatu permukaan didefinisikan sebagai integral medan listrik kali apa? Luasnya. Nah, jadi di sini kita
umpamakan, jadi sini ya, kita umpamakan suatu medan menembus permukaan ya. Nah, ini ya. Jadi ini menembus permukaan di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini medannya ya. Nah, ini medannya. Nah, ini medan. Nah, ini adalah medannya ya. Contohnya. Pada permukaan A-nya ya. Nah, pasti si apa? ini ya. Apa medan ini. Medan listriknya akan ada ini sudutnya ya. Jadi ini adalah sudut. Jadi ada sudut antara medan listrik tadi terhadap apa elemen luas pada suatu permukaan ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi flux listrik seperti itu. Nah, kita coba contoh lagi ya. Sebagai contoh kita punya apa namanya? Oke, sebentar ya. Kita punya sebuah benda ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kok hilang. Contohnya ada sepeda. Kita ada flux medan menembus permukaan ini ya. Pertama kita si medan ini menembus permukaan ini. Nah ya. Nah, kita dapatkan gimana? Nah, ini ya. Nah, ini untuk misalkan E1. Lalu ada sebuah medan tembus juga ya. Nah, dia tembus yang sini. Ya. Nah, ini ada E2. Lalu si medan ini tembus sini. Ya. Ya, untuk menembus ini E3. Lalu si medan ini tembus sini juga ya. Nah, ini di sini. Nah, maksudnya begini, ini saya ingin mencontohkan si medan ini tembusnya ini ya. Yang untuk permukaan ini gimana? Terus yang ini untuk permukaan ini ya. Terus yang ini E3 untuk permukaan ini, samping yang E4 ini untuk permukaan ini. Jadi kalau untuk permukaan ini gimana? Ini luas. Ya, berarti dia ke sini. Contohnya, ya bisa ke kiri atau ke kanan. Kita hanya kasih contoh ya. Nah, ini sebesar kayak sini ya. Ini theta 1. Ini adalah A1. Ya. Nah, yang ini juga dia di permukaan ini berarti dia adalah A2. Ya, A2 itu artinya sudut theta 2. Nah, untuk yang ini dia kan di sini, jadi dia ke sini ya. Nah, ini theta 3. Ini A3 ya. Nah, terus yang ini juga ke sini. Nah, ini theta 4. Ini A4. Nah, ini ya. Ini contohnya. Jadi medan dia akan membentuk sudut dengan luas permukaan ini ya, D ini ya, vektor elemen luas pada permukaan ini. Ya, seperti ini. Ini kan ada beberapa permukaan ya. Ini samping sini. Nah, dia ini tembus medannya E1 ya. Nah, jadi dia membentuk sudut antara medan sama sini bidangnya ya. Ketika dia nembus ini yang permukaan atas ini ya. Nah, dia akan membentuk ini sudutnya ya. Ini ada medan listriknya dan sudutnya ini. Ketika samping sini, berarti sini ada E-nya ya. Lalu sini ada sudut bidangnya. Nah, begitu pula yang sini. Nah, yang sini ada bidangnya, berarti ada 4 ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah salah satu contohnya. Misalkan ya. Jadi flux listrik adalah integral dari apa?
medan listrik dan luasannya serta sudutnya. Jadi pakai cos. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Ya kalau ini berarti apa? Ini berarti apa? Total. Ya berarti sama dengan apa? Ya 1, 2, 4. Ya. Nah, ini kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Ini kan 1. Berarti ya tetap. Jadi totalnya berapa? Ya tinggal ini A cos theta. Ini contohnya kalau ini untuk beberapa permukaan dari suatu. Jadi ini medan listriknya nembus ini batu lah katakannya ya. Terus terhadap samping ini gimana? Lalu terhadap samping yang ini gimana? Lalu yang ini bagian ini bagaimana? Lalu yang ini pun juga bagaimana ya? Sisi ini maksudnya, yang sisi ini. Nah, gimana ya? Nah, contohnya lagi. Nah, kita punya sebuah bidang ya. Nah, ini contohnya ini. Nah, contohnya kan gini ya. Contohnya gini. Tentukan flux listrik pada medan konstan dan tegak lurus permukaan. Nah, kan nih kalau tegak lurus berarti gini ya. Nah, ini ya, ini permukaannya, ini E-nya ya. Tegak lurus ya. Nah, berarti dia ke sini. Nah, ini medannya ya. Nah, oke. Nah, ini bentuk medannya seperti ini berarti ya. Ya. Ini contohnya medan listriknya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini. Yang perlu diperhatikan medan kon artinya besarannya dan juga untuk apa namanya? Untuk arah medannya itu tetap ya. Flux listriknya 0. Nah, jadi ini EA. Jadi flux listrik total pada permukaan tertutup tuh ini ya fluxnya. Kembali lagi yang tadi ya. Jadi sama dengan integral cos theta per satuan luas. Ya ini kan satuan luas ya. Kita cuplik dA ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi tanda lingkaran pada integral itu menyatakan bahwa integrasi ini seluruh permukaan tertutup ya. Jadi ini loh. Jadi ini kan integral aja ya. Terus lalu kita pakai ini. Jadi ada deh jangan salah ya. Kalau nanti kita harus ini. Misalkan Anda hitung flux listrik pada permukaan tertutup. Jadi seperti ini. Ya, lalu integral. Nah, kayak gini ya. Terus ada E kali D. Contohnya ini apa? Keseluruhan. Jadi keseluruhan pada benda tertutup.
Nah, untuk contoh permukaan tertutupnya itu banyak sekali ya. Contohnya di sini ada bola, ya, ada kubus, ada silinder, dan lain-lain ya. Nah, untuk permukaan yang tertutup, elemen selalu lurus permukaan dan berarah ke keluar. Nah, ini contohnya. Permukaan kubus diletakkan dalam medan listrik konstan 5 kali oke, ini salah ya. Ini 5 kali 10 pangkat 8 ya. Newton Coulomb. Yang arahnya ke kanan. Berapakah flux medan listrik yang melewati kubus? Ayo. Ayo, berapa? Ayo. Dari 10 pangkat ini 6 kan? Jadi gimana? Ini permukaan kubus ada berapa? Ada ini satu, 3, 4. Kita punya kubus. Nah, kita punya kubus. Oke. Nah, ini dia dilewati medan. Jadi ada medan listriknya ke arah kanan. Ya kan? Nah, artinya di sini Anda cuplik satu-satu. Yang pasti sini kiri dan kanan sama ya. Jadi yang oke, kita tandain aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalkan area 1 dan 5. Area 1 dan 5 itu berarti berapa gini kan? Ya. Nah, berarti gini kan, ini area 1 dan 5, dia ditembus. Nah, ini tegak lurus enggak? Ya, ini apa? Tegak lurus kan? Benar enggak? Ya kan? Lalu yang area mana nih? Samping ini ya, depan dan belakang ya, area berapa itu? 2 dan 3 ya. Nah, berarti kan dia samping. Berarti dia ya, yang nah, berarti sejajar ya. Terus gimana dengan area 4 dan 6? Nah, area 4 dan 6 kan dia berarti begini. Ya kan? Nah, dia gini kan? Ya. Nah, ini gimana ceritanya? Ada 6. Nah, ini. Ya. Jadi, ada 6 permukaan. Pertama, atas dan bawah itu halo, udah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Ya, maaf ini kayaknya wifi-nya terputus tadi ya. Tapi ini keterangannya wifi-nya no internet. Tapi kita masih tersambung ya. Nah, ini ya. Jadi ini apa namanya? Ini area 4 dan 6. Atas dan bawah ya. Jadi kan gini ya. Ini kan ada apa namanya? Areanya. Lalu di sini ada medan-medan listriknya ya. Nah, artinya kan begini kalau yang ini. Nah, ini kan A ya. Nah, ini A, ini E-nya ya, maksudnya ke sejajar ke sananya loh ya. Nah, dia berapa? 90 derajat. Paham ya? Nah, jadi untuk kubus ini yang apa namanya? Area bawah, atas dan bawah ini membentuk 90 derajat. Oke, untuk lebih jelasnya gini aja langsung di sini ya. Ini ya, nomor 1 dan 2. 1 dan 2, dia kan begini ya. Area bawah dan area atas ya. Nah, ini kan luasannya ya. Kan ke sini ya. Nah, ini E-nya ya. Jadi E terhadap luasan itu dia 90 derajat. Untuk atas dan bawah. Lalu untuk samping. Nah, ini ya untuk samping ya. 4 dan 5 sama. Jadi ini untuk yang samping ya. Gimana caranya? Bisa 3 dimensi gitu ya. Oke, jadi ya ini ya, ini kalau mau kita tarik ya sebenarnya ke sana ya, ini A, terus ini E ya, nah, jadi tetap sama 90 derajat ya. Ya saya nggak bisa bayangkan karena antara ya Anda bayangkan aja ya, tarik aja ke belakang atau ke depan ya, tapi di depan atau belakangnya itu ada E-nya ya, jadi 90 derajat. Nah kalau kiri dan kanan ya, jadi kiri dan kanan itu tadi di sini kan ya, ada kiri, terus ini ada kanan ya. Nah ya, ada kiri dan kanannya ya. Nah nih untuk permukaan kirinya dia 180 derajat ya, untuk ininya 0 ya, jadi permukaan karena dia depan ya. Ini kan belakang tuh ya, jadi ini sini 180 derajat ya, kalau ini 0 derajat depan ya. Nah jadi total fluxnya semuanya adalah atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Totalnya berapa? Ini ya, 0. Karena apa? Dia ini 0, 0, 0, 0. Nah ini min EA dan EA jadi 0 ya. Jadi total fluxnya yang kubus tadi itu sama dengan 0. Nah sekarang kita berbicara tentang hukum Gauss. Nah tadi apa namanya, sekelumit ya, sekelumit brief overview ya bahasa Inggrisnya, atau brief summary ya, atau short summary ya. Jadi sekilas pandang tentang medan listrik. Nah sekarang kita masuk ke hukum Gauss beneran ya. Jadi dalam hukum Gauss, hubungan flux listrik yang melewati permukaan tertutup terhadap muatan yang dilingkupi, nah, itu adalah hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss itu menyatakan tentang flux yang ini melewati benda tertutup ini tadi ya. Kita menghitung fluxnya ya, tadi kan apa, integral E dA ya. Nah ini ya, jadi inilah hukum Gauss. Jadi hubungan flux dengan permukaan
tutup. Nah, jadi hukum Gauss ini bukan bercerita tentang hal lainnya, tapi tentang bagaimana merepresentasikan dari hukum Gauss aja ya. Jadi hukum kolom. Jadi bagaimana merepresentasikan dari hukum kolom itu saja ya. Nah, hukum Gauss itu ya biasa lebih mudah lah ya digunakan, terutama untuk bentuk geometri muatan yang memiliki banyak simetri ya. Nah, dari hukum kolom, besar medan listrik E oleh suatu muatan titik Q plus pada jarak R dari muatan itu adalah apa? 1/4 P0 R kuadrat ya. Jadi diumpamakan ini itu adalah R. Jadi ini ya, besar medan listrik suatu muatan Q plus. Nah, kita ada bola nih ya. Nah, ini R. Sini jaraknya ya. Nah, ini jarak ke permukaan bola. Ya tergantung nanti ya. Kalau misalkan ada muatan di sini, pas titik bola sini ya. Nah, titik bola berarti apa? Dia sama dengan R ya. Kalau di dalam bola, nah tergantung nanti ya. Atau misalkan dia berjarak dari bola berapa? Misalkan dia ada Q-nya di sini. Nah ya. Nah, ini ada sebuah, kita lihat ada besar medan listrik ya melewati permukaan bola. Nah, ini jadi bola. Nah, ini melewati ya garis-garisnya. Pertanyaannya kenapa dia keluar? Ayo, pertanyaan kenapa? Dia karena positif kan? Ya, karena dia positif, makanya dia keluar arahnya. Arahnya adalah keluar dari bola ya. Nah, ini. Gimana cara ngitung E-nya? Ya, E-nya sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Atau kita jabarkan E 1/4 Pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini ya. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, ini. Jadi di sini adalah E-nya ya. Nah, untuk E kita cari medan listriknya berapa. Nah, arah medannya dia menjauhi muatan ya. Karena itu tadi sesuai yang pertemuan kemarin kita bahas. Kalau dari positif dia akan menjauhi ya medannya ya. Nah, ini adalah besar medan listriknya. Kalau dalam bentuk vektornya gimana? Dalam bentuk vektornya ya 1/4 Pi E0 Q per R kuadrat pakai R topi ya. R hat. Ya, itu namanya R hat. Ya. R topi. R ini apa? Vektornya ya. Jadi vektor. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, permukaan bola yang berjari ya. Jadi permukaan bola yang berjari R terdiri dengan luasannya ini ya. Luasannya itu A dengan arahnya keluar. Maka vektor A-nya sama dengan apa? 4 R kuadrat. Sama dengan apa? 4 Pi R kuadrat R vektornya ya. Jadi ini adalah bola ya. Nah, tadi ini ada R. Ada muatan. Arahnya dia keluar. Ya. Nah. Oke, ini dia arahnya keluar ya. Nah, arahnya keluar dia. Nah, luasan bolanya sendiri itu sama dengan apa? AR ya. Jadi luasannya bolanya apa? 4 Pi R
kuadrat. Ya, nah ini loh luas bolanya. Nah, karena apa namanya? Karena karena medan listriknya dia lewat di permukaan ya. Kebetulan dia searah E dan A-nya, maka sudut yang dibentuk itu adalah tetanya 0 ya. Jadi flux listrik pada permukaan bola berjari-jari R dari muatan titik Q yang diletakkan pada pusat bola, maka gimana? Jadi gimana pusat bola? Ada ini fluxnya sama dengan ini ya, integral E dA ya. Nah, sama dengan EDA ini E kali A. Berapa? 1/4 pi E0 kali Q per R kuadrat ya. Ini adalah E-nya ya, jangan lupa. Ini adalah E, medan listrik ya. Lalu dikali luasannya. Luasannya adalah 4 pi R ya, A ya. Nah, oke, jadi kita dapatkan berapa? Kita dapatkan 1/4 pi E0 Q R kuadrat 4 pi R kuadrat cos 0. Jadinya Q per epsilon 0 ya. Jadi untuk permukaan bola ini yang ngelewatin ya, maka apa? Fluxnya itu sama dengan Q per E0 ya. Ini adalah flux listriknya. Jadi apa? Artinya flux listrik ini dia sebanding ya dengan muatan yang dilingkupinya. Ya. Oke, jadi ini. Jadi dia nilai fluxnya itu sebanding dengan nilainya ya. Misalkan jari-jari bolanya itu dirubah ya. Sama enggak kira-kira? Ya, misalkan bolanya jari-jarinya dirubah. Ada pengaruhnya enggak? Enggak ada ya. Kenapa enggak ada pengaruhnya? Karena flux listrik hanya dipengaruhi oleh muatannya. Ya kan? Jadi ini flux listrik sama dengan Q E0. Jadi misalkan jari-jarinya Anda rubah menjadi apa? Ini ya, R2. Ya tinggal R2, luasannya R2, saling menghilangkan R2, R2. Jadi tinggal Q E0 ya. Nah, jadi inilah hukum Gauss ya. Jadi hukum Gauss itu dari Q enclose ke per E0 ya. Jadi pertanyaannya adalah kita gini, misalkan gini ya, ini untuk memperkuat yang tadi ya, yang antara jari-jari. Nah, kita ada punya ini misalkan ya, kita ada apa ini ya, terus ini ada ini ya. Nah, ini flux 1 ya, ini flux 2 ya.
Oke lah, kita umpamakan aja ya. Ini hanya diumpamakan aja ya. Ya, kita umpamakan arahnya keluar medannya ya. Nah, di sini tinggal apa namanya? Ya, tinggal kita perhatikan saja ya. Nah, ini misalkan ya, terus kita ambil ya. Ya, kita ambil sebuah permukaan gini ya. Nah, artinya kan ada yang keluar, misalkan out ini ya. Jadi dia ini out, keluar dari permukaan tertutup. Ada yang in ya, ini kan in ya. Nah, ini in. Ini ada out juga ya. Nah, jadi yang terpenting adalah yang pertama itu apa? Jumlah garis medan yang melewati bola. Ya, jumlah garis medan melewati masing-masing bola. Masing-masing bola akan adalah sama. Ya, yang jadi apa namanya dia itu jumlahnya ya hampir sama ya. Nah, yang kedua jumlah garis ya yang melewati masing-masing bola ya itu sama ya. Nah, ya jadi apa? Fluxnya itu sama ya. Nah, kayak kurang ini kurang ke kiri. Jadi di sini kita ada row S ya. Nah, ini kedua. Keduanya di sini ya. Nah, adalah sama ya. Jadi apa? Flux yang ada di sini itu sama dengan flux 2 yang ada di sini ya, lingkaran bola. Ada juga flux yang ada di sini, lingkaran. Ini ya. Jadi apa? Q per epsilon 0. Nah, ini ya. Jadi inilah untuk flux ya. Artinya apa? Kalau dari sini kita dapat simpulkan jumlah garis flux ya. Jumlah garis flux melewati setiap permukaan ya. Yang melingkupi muatan adalah sama. Nah, walaupun ya ini ya. Jadi di sini walaupun
jumlah garis, walaupun jumlah garis yang masuk dan keluar adalah tidak sama ya. Jadi faktanya begini, walaupun dia jumlah garis yang masuk in atau out ya dalam sebuah meliputi sebuah permukaan ya, tapi fluxnya sama. Karena apa? Karena flux pada permukaan benda tertutup itu hanya dipengaruhi oleh muatan itu sendiri. Artinya flux itu sebanding dengan muatan yang ada pada permukaan tertutup tadi ya, yang melewati itu maksudnya. Nah, contohnya begini. Hitung, lihat ya, berapa flux listrik dari kedua ya. Jadi di sini jadi contohnya, berapakah flux listrik dari kedua muatan ini pada permukaan tertutup ya dalam gambar jika Q1 dan Q2-nya positif, jika Q1 dan Q2-nya negatif. Nah, di sini kita menggunakan superposisi ya. Nah, jadi hukum Gauss dari permukaan tertutup, kita kan mau menghitung ini ya. Kok. Jadi di sini kita akan menghitung ini ya. Ini ada flux S. Ya, kita akan menghitung nih ya. Flux di permukaan tertutup ini. Ya. Jadi hukum Gauss itu dari permukaan tertutup ini adalah apa? Flux total atau S lah ya, saya pakai S. Nggak pakai S nggak apa-apa, adik-adik semua ya. Adalah apa? Sigma Q I per E0. Ya, maksudnya ada berapa muatan yang ada pada ini. Ya, maksudnya permukaan tertutup ini. Misalkan ini ada Q2 ya, berarti kalau Q2 misalkan ya. Misalkan ada 2 muatan ya. Maka ya tahu ya, berarti Q1 per E0 plus Q2 per E0 ya, atau 1 E0 Q1 tambah Q2. Nah, di mana Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q ya, jadinya fluxnya sama dengan ya 1 per E0 Q tambah Q ya, jadinya 2Q per E0 ya. Ini untuk yang 1 ya. Nah, yang 2, kalau yang 2 ya dari sini tinggal ini aja, flux S-nya 1 per epsilon 0 ya. Q min Q sama dengan 0. Oke, sebelum kita lanjutkan, maybe ada yang ingin ditanyakan, ada semuanya? Ada yang tanyakan nggak? Halo?
Maksudnya sebelum saya lanjutkan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan. Oh, sebentar. Jadi kalau nggak ada pertanyaan sangat jelas sekali ya. Ya, kalau penjelasan saya kurang jelas, tolong diingatkan ya, Pak. Saya belum jelas gitu ya. Nah, oh ini tugas. Oke, ini bukan tugas ya, kita latihan. Ini slide yang sebelumnya belum saya perbaiki. Oke. Ya, gampang ya. Ini ya, permukaan tertutup ya. Jadi kan tinggal flux sama dengan apa tadi? Q per epsilon 0. Ya, gampang. Tinggal 0,075. Ayo, epsilon 0 berapa? Ada ingat? Ayo, ini harus diingat nih. Epsilon 0. Berapa? 8,85 kali 10 pangkat min 12, Pak. Oke, 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini udah ini ya, kalian harus hafal ini. Bakal dipakai terus ini ya. Nanti semester berikutnya, semester 3, kalian juga akan bertemu namanya yang saya jelaskan beberapa kali ya, mata kuliahnya medan elektromagnetik. Jadi medan elektromagnet itu sebelum UTS medan listrik, setelah UTS itu medan magnet. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau begitu ini berapa hasilnya, fluxnya? Saya juga ikut hitung ya. 0,075 dibagi 8,85 kali 10. 8.85 times 10 to the power of negative 12 ya. 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke. Besar ya. Jadi di sini sih yang saya dapatkan itu 8,47 kali 10 pangkat itu 2, 3, 4, 5, 6, 9 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb. Nah, gampang ya. Very easy. Nah, gampang sekali. Oke. Ya. Nah, menentukan medan listrik. Wah, lumayan ya. Sudah mulai berat nih adik-adik ya kuliahnya. Nah, menentukan medan listrik oleh muatan titik. Jadi begini, kalau sebenarnya Gauss sama Coulomb tuh hampir sama ya. Jadi begini, ketika kalian lupa dengan hukum Coulomb, maka ya setidaknya kalian harus hafal hukum Gauss ya. Nah, ini bayangkan ini medan di sebuah bola. Nah, medan yang dihasilkan ini tadi kita udah bahas ya di sebuah titik tadi ya. Nah, besarnya medan ini tergantung dari jarak muatannya ya. Misalkan ini permukaan Gauss yang dipilih adalah permukaan bola berjari-jari R dan berpusat pada muatan, sehingga dA sama dengan dA sama kali R ya, vektor. Nah,
Ya, ada banyak. Misalkan di sini kita punya muatan Ki, ya kan? Nah, lalu kita ingin menghitung Ki di sini. Ya kan, contohnya. Nah, Ki-nya ini terletak di mana? Di bola. Contohnya ya nanti ada letak di bola ya. Atau, wah ini susah ya. Atau Ki-nya terletak di sini ya kan. Nah, ini yang akan kita lanjutkan ke depannya ya. Atau di sini ya. Atau di sini ya kan. Jadi yang pertama ya Anda bayangkan permukaan bolanya itu berpusat pada muatan. Lalu ya tinggal didesain aja secara simetri ya, apakah E-nya itu tegak lurus terhadap muatan atau tidak. Jadi harus diimajinasikan ya. Di sini menggunakan hukum Gauss, contohnya ya. Oke, ya apa namanya, kita kuliah pakai apa namanya, daring ini banyak constraint-nya ya. Nah, ya sedikit cerita, saya kemarin juga gitu yang ngajar yang di Malaysia itu, saya nggak sadar, saya tidak sadar, ternyata saya keluar dari meeting room, kan ternyata dari ini internetnya ya drop. Jadi yang dosen di sana apa ya, oke, kita lanjutkan ya. Ini hukum Gauss permukaan bola ya. Nah, jadi di sini kita kembali lagi ya. Flux permukaan, flux pada permukaan tertutup itu E integral close EDA ya, Q enclose 0, 0. Nah, di sini kita uraikan. Nah, DA ini apa ya? Terdiri dari A, R ya. Nah, ini tetap Q0. Nah, lalu dari sini kita dapatkan ini ya, EDA sama dengan Q0. Nah, dari sini kita keluarkan E integral DA sama dengan Q0 ya. Kenapa E-nya dikeluarkan? Karena dia hanya mengandung unsur A. Lalu EA ini sama dengan Q per E0. Nah, A sendiri apa? 4pi R kuadrat Q0. Nah, jadinya E sama dengan 1 per 4pi E0 Q R kuadrat. Nah, jadi ini bisa Anda bilang, oh tidak, ya kan? Contohnya ya, oh tidak, saya lupa hukum kolom, ya kan? Tapi apa solusinya? Solusinya no problem, ya kan? No problem, saya ingat hukum Gauss. Nah, buktinya ini kan hukum kolom kan kita bisa, tapi ini bisa diperoleh dari hukum Gauss. Nah, ya kan? Nah, itulah adik-adik ya. Jadi
Oke, jadi untuk mendapatkan medan listrik E sama dengan 1/4 Pi E0 kali QR kuadrat, ya bisa dari hukum Gauss, ya ini tadi ya. Dari flux awalnya kan dari sini. Nah ini ya. Nah ini ya. Nah ini hukum Gauss. Jadi flux sama dengan Q enclosed per E0 epsilon 0. Nah Q enclosed ini maksudnya ya muatan yang ada di permukaan tertutup. Nah fluxnya sendiri sama dengan EdA. Nah EdA ini, nah kita uraikan A-nya luas permukaan bola kita ini ya, kita uraikan. Lalu kita dapatkan ini ya. Di sini kita tidak menggunakan vektor ya, jadi vektornya kita sudah neglected ya. Negligible atau neglected ya. Nah, and then EdA dia integral dA, berarti E-nya kita keluarkan. Ini kan cuma kalkulus biasa ya. Nah, integral dA sama dengan A. Jadi E 4Pi R kuadrat sama dengan Q per E 0. Ya. Oke. Lanjutkan. Nah, sekarang menentukan medan listrik oleh muatan terdistribusi garis. Ya, nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, jadi caranya adalah ya ini terdistribusi garis ya. Nah, ini kita punya ada sebuah silinder ya, lalu berjari-jari L dan kita punya ini ya panjangnya ya. Jadi kita punya ini di sini sebuah silinder ya. Nah, kita punya silinder. Nah, ada permukaan silinder ini lalu dengan panjang L dengan luasan A1, A2 dan A3. Jadi dia ada 3 permukaan. Benar nggak? Ya kan? Ada. Dia punya 3 permukaan. Nah, bagaimana cara menghitung fluxnya? Ya, ya tinggal. Berarti kalau menghitung flux mana? A1 sama A3 itu pasti ya. Nah, terus nanti yang A2 itu permukaan dia. Sampingnya ya, ada samping sana, belakang, depan, kiri dan kanan ya. Jadi di sini kita akan menggunakan hukum Gauss untuk menentukan medan listrik di suatu titik yang berjarak R dari muatan garis. Jadi kita ini akan menentukan sebuah ini ya dari R ini ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, contohnya ini. Wah, gimana ini? Jadi ini adalah salah satu contohnya ya. Nah, kita ada tentukan R ya. Nah, di sini kita lihat muatannya ini
garis seragam ya. Jadi ini ada muatan garis berseragam ya, secara seragam lah istilahnya ya. Ya, secara seragam di sini. Ada banyak ya. Nah ini. Dan rapat muatannya pada ini ya. Jadi rapat muatannya di sini itu apa? Lambda kolom per meter. Ya ini misalkan panjangnya berapa meter kan tinggal kalikan aja ya. Nah, medan listriknya yang ditimbulkan oleh muatan garis ini gimana? Dia kemana? Dia akan memancar ke luar, ya kan? Ya. Dia akan memancar keluar. Nah, di sini maka medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan garis ini ya. Dia E sama dengan ER tetap ya. Jangan lupa kalau ini dalam bentuk vektor, kita lihat vektornya ya. Kalau tidak ditanyakan vektornya ya biasa saja ya. Nah, oleh karena itu permukaan Gauss yang sesuai untuk permasalahan ini adalah apa? Permukaan silinder berjari-jari R, panjangnya L, dan sumbunya berimpit dengan muatan garis. Nah, silinder ini mempunyai 3 permukaan ya, tertutup apa bawah, selubung dan tutup atas ya. Jadi tutup atas, bawah, dan selubungnya ya. Gimana cara menyelesaikannya? Nah ini ya. Pertama kita kembali dulu ke dasar-dasar dari hukum Gauss-nya ya. Oke, gimana ini? Ya, jadi yang pertama kita harus lihat ya di sini apa namanya? Edan. Ini hukum Gauss ya. Lalu kita kembali kepada ini. Jadi fluxnya itu ditambah ya. Jadi untuk apa namanya? Silinder tadi ya. Jadi ada silinder tadi. Ya kan? Kita silinder ini ada A1, A2. Oke, ini A2 selubungnya ya sama A3. Nah, untuk A1 dan A3 ini kan gini ya. Nah, ya kan? Karena apa? Dia tegak lurus ya. Tegak lurus dengan permukaan, berarti 90 ya. Jadi dia 0, 0. Hanya ada 1. Nah, jadi permukaan tutup atas dan bawah itu tegak lurus. Makanya yang tadi saya jelaskan ya. Nah, ini terhadap A. Tegak lurus. Terhadap ini juga dia tegak lurus ya. Nah, jadi karena dia tutup atas dan bawah itu tegak lurus, maka dia cos 90 0 ya. 0. Nah,
Jadi tinggal yang selubungnya. Nah, kan selubungnya ini, kalau selubungnya dia sejajar ya. Nah, jadi kalau yang selubungnya ini dia kan sejajar tuh. Berapa? 0 ya kan, cos 0 tadi ya. Kali cos 0, jadi EDA 2 sama dengan EA. Nah, A-nya itu adalah apa? Keliling. A-nya ini apa? Keliling luas ya, sorry. Ya nih, selubungnya ini. Jadi ini adalah A untuk selubungnya tadi. Ya, A. 2 PR kali L tingginya ya. Oh, oke. Ya kan? Jadi ini L, sedangkan ke sini dia 2 PR. 2 PR kan berarti diameter ya. Diameter kali tingginya. Nah, ya. Nah, dapatlah ini apa? Fluxnya sama dengan E2PRL. Ini untuk ini ya, integral. Untuk integral EDA-nya. Nah, untuk integral EDA-nya, ya, jadi begini. Jadi dari integral EDA ya sama dengan Q N close per E0. Nah, ini di sini kita dapatkan E2PRL sama dengan Q N close per epsilon 0. Nah, berarti di sini E-nya, nah, Q N close sendiri sama dengan lambda kali panjang. Tadi ya, apa, ini, muatan garisnya tadi, ini ya. Muatan garisnya tadi apa? Ini, mana? Ini ya, lambda cm per meter. Artinya kan lambda kali L ya. Nah, jadi E-nya sama dengan apa? Ini A ya. Ini Qn plus ya. Jadi E sama dengan ya lambda per 2pi epsilon 0 R ya. Ini adalah perhitungannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sebuah kawat tembaga memiliki panjang 0,5 dan muatannya 1 ya kali 10 pangkat min 7 yang terdistribusi secara merata. Tentukan besar medan listrik yang berjarak 7,5 dari titik tengah kawat. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi misalkan tadi ada sebuah silinder ya. Jadi Anda bayangkan ada sebuah silinder, terus di sana ada kawat ya terdistribusi normal ya. Jadi dia ada di tengah jari-jarinya ya. Nah, jadi panjangnya ini ada berapa ya? Jadi gimana? Ayo, ada yang punya ide? Ini loh ya. 1 per lambda R ya. Jadi gimana?
sama dengan apa tadi? Lambda per 2pi E0 kali R. Ya. Nah, di sini berapa? Ayo, berapa? Ayo, ada yang tahu berapa ini hasilnya? Oke, berapa adik-adik semuanya? Ayo. Ayo, berapa semuanya? Oke ya, jadi muatannya itu satu ya, 1 10 pangkat min 5 ya. Kalau di sini kali 2pi E0 kali R, jari-jarinya berapa? Dia tembaganya panjangnya 0,5 ya. Jari-jarinya 7,5 kali 10 pangkat. Oke. 3,5 kali berapa? 10 pangkat? Itu yang Berapa? 7,5 itu, Pak. Jaraknya kan, Pak. 7,5. Iya, itu jaraknya ya, R-nya. Sorry, ini 7,5 ya. 7,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 5 dibagi 2 kali 3,14 kali 8,85 kali 10 kat min 12 kali berapa? 7,5 kali 10 pangkat min 3. Berapa? Ayo hasilnya. Siapa tahu ada yang bisa. Dapatnya 1,2 kali 10 pangkat 7, Pak. Oke, 1,2. 1,2 kali 10 pangkat tuh 7 ya. Newton per kolom ya. Ya artinya di sini yang jebakannya itu ya yang 0,5 ya. Hati-hati ya. Karena kan dia titik tengah kawat ya. Karena kalau dari tadi penurunan rumusnya akhirnya kan L-nya tidak ada ya kan. Tidak dipertimbangkan L-nya.
ketemulah ini ya. E sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 kali R. Nah, itu adalah jawabannya. Oke. Lalu, bagaimana kita menentukan medan listrik yang terdistribusi bidang? Nah, pertama, ini kan kita punya sebuah bidang ya. Ini bidang atau lempeng ya, lempengan. And then ada medan yang tembus. Ya, ada medan yang tembus sama lempengan ini. Ya. Nah, di sini kita ingin menentukan medan listriknya di dekat bidang muatan tak hingga ini dengan rapat muatan ini ya. Jadi rapat muatannya ini apa ini? To ya, bukan. Nah, arah medannya tegak lurus terhadap bidang ya. Berarti ini misalkan ini bidangnya ya, ini bidangnya. Nah, ini ya, ini dia tegak lurus. Ya. Nah, dia ada tegak lurus bidangnya ya. Nah, arah medan berarah tegak lurus permukaan bidang. Nah, permukaan Gauss yang dipilih adalah permukaan silinder dengan luas tutupnya A. Nah, kebetulan ini ya, yang dipilih tuh ini. Ya. Kita ada silindernya nih. Ya. Nah, sehingga muatan yang dilingkupi permukaan Gauss ini adalah ini ya, atau kali A. Ini maksudnya apa? Luas permukaan. Bagaimana? Ya ini. Dari apa? Kita kan mau menentukan ini. Yang dilihat kan silindernya ya. Dedek tadi kan udah tahu ya gimana silinder. Yang pasti hukum Gauss. Jangan bingung ya. Nah ini. Ya nggak tahu ini ada di semua mungkin ya gen Z apa gen Z ya kalian gen X ya gen X apa gen Z. Nah itu kan kreatif ya. Ya silakan. Ini kira-kira kalian ada nggak ini yang bisa untuk mempermudah menghafal ini ya? Eda ki ki apps 0 apa nggak tahu ya. Ini ada di semuanya. Nah. Tapi jangan bingung di sini apa namanya permukaan ini tetap kita ya ada apa tutup bawah, ada tutup atas dan ada selubung. Ya, ada selubungnya. Nah, di sini apa namanya? Jadi tutup atas, tutup bawah dan selubung dan tutup bawah ya. Nah, gimana? Tutup atas dan tutup bawahnya. Ayo. 0. Ada nilainya enggak? Yang selubung ada nilainya enggak? Nah, lihat ya, ada selubungnya ya. Ini EA ada 0. Kalau tutup atas sama bawah, dia gimana? Ayo gimana? Ini kan gini ya. Dia kena gini. Nah ya. Oke ya. Jadi di sini ada 2 EA ya. Yang selubungnya dia 0. Ya, jadi selubungnya ini 0, terus di sini ada EA. Jadi 2 EA sama dengan apa?
per E0 ya. Ya. A-nya habis. Jadinya apa? 2E sama dengan ini ya. Bagi. Nah, jadi E-nya kita dapatkan per 2E E0 ya. Nah, jadi kita dapatkan ini. Dah. Medan listriknya pada apa ini? Terdistribusi bidang ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya, ada yang ingin tanyakan nggak? Udah ada semuanya. Atau pengen wejangan 10 menit?